ورفعت عيني للسماء أرى بها Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pada Suat TV, saya sowan ke Pondok Pesantren Kiai Taswirul Afkar. Beliau adalah pengasuhnya, Kiai Suhadi. Sekaligus jenengan ini sebagai apa namanya? Sementara ini didaulat sama teman-teman sebagai penasihat PWI Kabupaten Bogor. Wah, ini dengan Ustadz Miftahuddin sebagai Ketua PWI Bogor, Kabupaten Bogor. Sehat, Ustadz? Alhamdulillah. Ini menarik ini. Saya sowan ke sini. Ternyata Pondok Pesantren Pak Ustadz ini Taswirul Afkar ini dekat dengan Habib Bahar. Betul, dekat. Sekitar 1,5 kilo atau sampai 2 kilo lah. Wah, 1 kilo sampai 2 kilo. Ya. Berarti sering berinteraksi? Ya, nggak pernah sih, cuman kalau melintasi daerah beliau sih suka sering. Oh, sering ya? Betul. Kalau Ustadz Miftahuddin? Lebih dekat, jadi cuman mungkin berapa meter ya, dekat lah, hampir lebih dekat saya ke Pondok Pesantren Habib Bahar. Jadi dengan Habib Bahar itu dekat itu ya? Dekat. Bahkan dulu saya pernah makan bareng dulu. Oh gitu ya? Pernah makan bareng sama dia. Pernah makan bareng sama dia. Nah terus setelah banyak ini diskursus nasab atau polemik nasab bagaimana? Ya, saya sih tertarik dengan kayak apa namanya polemik ini. Jadi kita semakin dicerdaskan. Oh, semakin dicerdaskan. Semakin dicerdaskan. Jadi kita bisa melihat mana orang yang memang dia adalah panutan atau Yuriah Nabi, mana yang bukan. Oh gitu ya, berarti tesisnya Kiai Imad adalah mencerahkan. Luar biasa, luar biasa. Beliau adalah orang yang bisa membuat Indonesia itu pintar. Oh, katanya itu menyesatkan itu tesis Kiai Imad, ada yang mengatakan begitu. Yaitu mungkin versi mereka yang masih, kalau kata Gus Fuad, masih ke hipnotis sama ininya. Baik, Kiai, ini menarik sebetulnya ya, polemik nasab itu. Hampir 3 tahun lah ya, hampir 3 tahun ini, 3 tahun. Belum selesai gitu ya, sehingga muncul polemik dan belum ada titik temu nih antara Rabitoh kemudian Kiai Imad untuk membicarakan ini. Kemarin diskusi atau seminar yang di UIN juga gagal, UIN Jakarta kemudian di UIN Wali Songo juga gagal. Kemarin Guslim menawarkan di pondok pesantrennya itu ya. Nah, menurut Anda ini Kiai, ini polemik nasab ini bagaimana ini penyelesaiannya? Apakah harus melalui seminar atau debat di kampus atau bagaimana menurut Anda? Ya, ini harus dilanjutkan dengan adanya sebuah perdebatan, tapi karena ini adalah tesis ilmiah, harus di wilayah-wilayah perdebatan itu di kampus biar lebih bernilai akademis lah. Karena apa? Karena nanti di kalangan kampus juga memahami secara pemikiran dan metodologi pemikiran Kiai Imad supaya jauh lebih dipahami, dan sehingga nanti masyarakat pun juga menilai hal ini akan jauh lebih cerdas lah, ya kan? Dan sehingga nanti yang lain-lainnya akan mengikuti. Dan saya apresiasi dengan keinginan Guslim, sangat luar biasa Guslim, untuk mengadakan debat nasab ini di pesantren beliau. Tapi saya berharap juga untuk di wilayah Kabupaten Bogor ini harus diinisiasi lah, didorong dengan orang nomor satu di wilayah Jawa Barat, yaitu Kang Deddy Mulyadi. Saya berharap seperti itu. Kenapa? Karena memang beliau orang nomor satu dan bisa mengerahkan perangkat-perangkat beliau untuk menjamin keamanannya, gitu. Itu Gus. Jadi Anda mendorong bahwa perdebatan ini di kampus ya, lebih ini ya, lebih dinamis gitu. Lebih dinamis. Iya. Jadi di kampus kemudian agar diskusi ini dari sisi metodologi, kemudian juga kemudian teorinya. Gitu kan, ya. Dan juga mungkin dari sisi bahasan kajian-kajian ininya ya, keilmiahannya. Nah, sejauh ini menurut Anda Kiai, itu bagaimana tesis Kiai Imad menurut Anda? Alhamdulillah, kalau saya kan mengikuti dari awal perkembangan beliau. Bahkan saya pun buat artikel-artikel, sangat mencerahkan sekali. Yang saya lihat, beliau berangkat bukan hanya
apa namanya membaca kitab-kitab nasab, tapi beliau membuat rumusan-rumusan, metodologi cara berpikir bagaimana mengetahui nasab ini palsu atau tidak. Berkaitan hal ini adalah nasab Ba'alawi, nasab Habaib, yaitu yang kita kenal dengan klan Ba'alawi. Nah, beliau Kiai Imad itu mengorek, menganalisa sejauh mana sih nasab Ba'alawi ini bersambung atau tidak ke Kanjeng Rasulullah SAW. Ini menarik buat saya. Maka saya membuat sebuah kesimpulan, karena metodologi ini adalah penting supaya kita ini tidak apa namanya dibutakan oleh informasi, ya. Karena dari kitab nasab yang dipilah-pilah oleh Kiai Imad ini primer, sekundernya dan sebagainya, lalu diperkuat oleh filologi, kemudian sejarahnya, ini sangat luar biasa. Nah, kalau bahasa anak sekarang itu komprehensif lah. Wah, iya, komprehensif ya. Nanti bagian ini ketua PWI ya lagi nih. Nah, ini menarik ini. Kang Deddy ya, Kang Deddy Mulyadi ini sebagai gubernur. Anda yakin itu Kang Deddy bisa menyelesaikan polemik ini menjadi panelis atau penengah? Saya yakin beliau sebagai panelis dan juga sekaligus sebagai penengah, karena beliau itu punya apa namanya kekuasaan, dan itu dengan kekuasaan yang beliau miliki di wilayah Jawa Barat, beliau bisa menengahi hal ini supaya apa? Supaya cepat selesai lah. Kita nggak mau berlarut-larut wilayah apa namanya polemik nasab ini. Apalagi sampai konflik fisik begitu ya. Jangan sampai terjadi konflik fisik, kita yang rugi semuanya. Karena apalagi banyak melibatkan mukibin yang saudara-saudara kita juga, mereka itu kan. Kalau sampai bentrok kan terjadi, yang rugi dua belah pihak. Kita nggak mau terjadi seperti itu. Makanya harus selesai lah. Ya, stop provokasi ya. Stop provokasi, jangan sampai terjadi. Baik dari kubu Kiai juga, jangan begini-begini. Iya, jangan sampai lah di kubu saya juga. Jangan sampai emosi yang dikedepankan. Iya, setuju damai ini kan ya? Iya, setuju damai kita. Tetapi tetap masalah apa dinamika atau kajian ilmiah diselesaikan secara ilmiah ya, Kiai. Betul. Harus disesuaikan. Iya. Jadi setuju Kang Deddy menjadi panelis, kemudian juga apa namanya yang istilahnya membuka acara. Nah, kira-kira sepuh-sepuh yang lain yang istilahnya menjadi panelis, Anda usulkan siapa lagi? Ya, salah satunya ya macam MUI perlu hadir gitu kan. Ketua MUI Kabupaten Bogor, Profesor Dr. Mukri Aji. Hadir, beliau harus hadir. Beliau sebagai salah satu panelis. Panelis juga beliau tuh. Jadi diusulkan ya? Diusulkan sama kita. Iya. Bagaimana menurut Anda? Nanti saya coba wawancarai beliau apakah berkenan untuk menjadi salah satu panelis debat apa namanya tentang nasab ini antara Kiai Imad dan Habib Rizik. Nah, terkait dengan Habib Rizik ini, saya dengar Anda dulu itu menjadi saksi salah satu saksi memberatkan kasusnya Habib Rizik. Itu dalam kasus apa nih? Wah, kasus kopi dulu itu, kasus kopi di saat beliau itu keluar dari rumah sakit tanpa kejelasan. Sementara apa namanya rumor yang berkembang terindikasi Habib Rizik itu terkena COVID. Karena ini nggak terdengar beritanya beliau muncul, akhirnya saya sempat bawa kawan-kawan untuk minta penjelasan beliau. Demo maksudnya? Demo di Sentul. Oh, di Sentul. Terus akhirnya ketika persidangan Anda ini saya jadi saksi memberatkan. Luar biasa. Itu polemik nasab belum muncul itu? Belum muncul. Belum. Oke. Jadi baik, saya langsung ke ini Ketua PWI. Ketua PWI, bagaimana Anda menyikapi tentang polemik nasab ini agar cepat tuntas dan di bawah itu tetap kondusif ini? Anda sebagai Ketua PWI di Kabupaten Bogor ini bagaimana nih? Ya, ini sangat penting sekali ya untuk menyelesaikan polemik ini. Jadi saya itu kan teman-teman saya itu banyak mukibin, juga ada habaib juga. Jadi sehingga ini kayak ada sekat gitu ya. Ya, ada sekat. Bahkan dulu ada psikologis ya. Ya, itu karena belum selesai masalah ini sehingga kita itu kayak musuh padahal berteman. Saya berharap ini cepat selesai dan memang itu penting sekali. Kenapa saya dukung tesis Kiai Imad? Ini memang Indonesia itu terlalu mudah mempercayai tentang khurafat. Ini permasalahan yang memang harus dituntaskan. Dengan modal mengaku dia turunan orang mulia, kemudian
membangga-banggakan orang lain. Terus yang sangat paling terkenal itu adalah kata-kata kualat. Oh iya. Ini kata-kata kualat menjadi modal supaya masyarakat itu takut dengan kualat. Saya pernah waktu itu ngobrol dengan tokoh-tokoh dan memang mereka yang sangat takut kualat. Saya bilang kualat itu cuman ada dua. Yang pertama, kualat itu ada hubungan antara guru dan murid, orang tua dan anak. Kalau nggak ada hubungan, saya bilang nggak bakal kualat, nggak nyampe. Tapi kalau memang udah dogmanya udah kuat, ini semakin rusak. Nah ini dengan polemik nasab ini, dengan tesis Kiai Imad ini mencerdaskan biar masyarakat Indonesia ini lebih kepada ilmiah yang dikedepankan, bukan sesuatu yang tidak ilmiah. Oke, ya. Nih kalau begini terus ini dunia mau jadi kemana? Nanti kayak jangan sampai terjadi ini ya. Nah itu itu karena tadi doktrin tadi akhirnya rasa mahabbah itu menjadi kuat. Dan semoga dengan terjadinya perdebatan ini akan membuka pintu kepada mereka agar mereka berpikir lebih logis ya. Jadi tidak terjadi yang namanya keributan. Itu tadi usulan untuk Kang Deddy menjadi panelis itu bagaimana nih? Saya sepakat. Ya memang sepakat sekali karena memang yang namanya Pak Deddy kan orang tua kita. Orang tua itu yang harus mengayomi kita biar adem semuanya. Jangan sampai terjadi. Makanya saya kemarin juga di Bogor ketika di Jawa Timur ini sering ribut PWI, saya bilang kalau di Bogor santai. Santai. Jadi tidak ada ribut. Tidak ada ribut karena ribut itu masih teman juga. Apalagi membubarkan pengajian. Jangan, enggak ada. Kalau saya enggak ada. Kalau di Bogor itu enggak kayak gitu. Karena kita lebih kepada ilmiah untuk mencerdaskan masyarakat itu lebih kepada ilmiah. Karena apa? Maaf. Yang namanya orang kalau udah cinta, walaupun kita bilang jelek, dia tetap akan mengatakan bagus. Nah itu namanya itu selera. Suami istri lah, begitu ya. Iya begitu. Ya kita asik-asik aja. Yang penting ya ini kan debat ini adalah debat ilmiah. Jadi bukan debat mau cari keributan mau mencari yang benar dan yang salah. Dan Anda tadi mengusulkan itu lebih baiknya di kampus nih, itu begitu? Ya saya setuju aja dimanapun. Yang penting itu ya kalau bisa ada Pak Deddy. Oh, Pak Deddy Mulyadi. Iya. Tadi sebagai orang tua. Tadi satu lagi Ketua MUI Kabupaten Bogor. Itu harus. Profesor Mukri Aji. Ya harus. Harus juga. Harus ikut kalau menurut saya. Iya. Bagaimana ini Romo Yai, Profesor Dr. Kiai Haji Mukri Aji siap untuk menjadi panelis? Nah nanti kita tanyakan. Nah. Boleh. Baik. Pemirsa, ini kita bincang-bincang dengan Kiai Suhadi tadi tentang bagaimana menyikapi debat polemik nasab ini agar tuntas tetapi tidak riuh atau tidak terjadi bentrok fisik di arus bawah, begitu kan ya? Betul. Ya, begitu ya. Jadi tetap damai tetapi kajian esensinya adalah tentang kajian nasab. Ada closing statement-nya, Kiai? Kira-kira apa nih? Ada, gini. Kita ini sesama Islam berkaitan masalah pola pikir, silahkan mangga-mangga saja. Masalah kita mau mendukung siapapun silahkan. Tapi berkaitan tentang ini adalah kajian ilmiah, selesaikan secara ilmiah lah. Karena pemikiran kita itu akan terlihat di masyarakat. Mau di grassroots, di akar rumput sekalipun, orang yang pintar dan tidak pintar itu akan dilihat dari sisi sudut pandang, dari sisi pemikirannya, bukan malah mengedepankan fisik, ribut, berantem, caci maki, fitnah sana fitnah sini. Akan terlihat bahwasanya siapapun yang suka fitnah itu akan terlihat kebodohannya. Gitu aja udah. Termasuk dari kelompok Pak Kiai ya? Iya betul, dari itu himbauan ya? Himbauan saya. Himbauan ya. Oke ya. Baik, terima kasih Kiai. Siap. Terima kasih Ustadz. Bagaimana menurut Anda para netizen? Apakah setuju jika Kang Deddy Mulyadi kemudian Profesor Dr. Kiai Haji Mukri Aji menjadi penengah debat antara Kiai Imaduddin versus Habib Rizik? Saya tunggu komentarnya.